Kenapa antum ini galau banget kelihatannya ya? Galau Ustaz. Sedih. Iya. Pengen poligami nih. Antara berani sama nggak berani. Ya. Jadi sebetulnya pengen ya, Pengen banget. tapi tidak berani. Tapi nggak berani. Ya itu berarti memang antum bukan orangnya, gitu. Tidak punya kans antum itu. Loh, emang kenapa Ustaz? Ya kalau antum mau poligami sudah galau, takut di awal, berarti memang antum tidak punya kans gitu. Karena poligami itu bukan hanya sekedar pengen tidak pengen, tapi itu adalah nyali dan keberanian mental gitu loh. Nggak boleh maju mundur ya Ustaz? Nggak boleh maju mundur. Kalau Maju, memang maju, iya, mundur, iya, maju, tidak. Karena kalau sudah iya, tidak boleh nanti aduh kayaknya berat mundur gitu. Ini tidak boleh dipermainkan ya. Kalau memang iya, iya, kalau tidak. Kemudian gini, poligami ini kan ada beberapa tingkatan. Menikah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah tingkatan untuk memenuhi kebutuhan akan biologis. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah untuk menjalankan syariat. Itu lebih tinggi. Kemudian tingkatan lebih tiga adalah lebih dari sekedar menjalankan syariat, tapi adalah untuk memperbanyak umat. Nah, orang yang menikah untuk membentengi diri, memenuhi kebutuhan, dia punya dorongan. Saya ilustrasikan seperti orang makan. Makan itu ada orang yang porsinya 2 piring, ada yang porsinya 1 piring. Memang kadang orang yang porsi 1 piring kadang-kadang pengen makan 2 piring, tapi itu sesekali. Kalau tiap hari harus makan 2 piring, dia kekenyangan. Nah, sebaliknya pun demikian. Ada orang yang porsinya 2 piring, kalau hanya makan 1 piring, dia sakit perut, kelaparan. Sehingga antum harus bercermin. Antum ini tipikal orang yang 1 piring atau 2 piring hanya gara-gara. Anak ini tipikalnya orang yang makan 1 piring, tapi ngeliat piring mana pengen Ustaz. Ya, pengen. Orang pengen itu punya duitnya tidak. Iya, nah itu nggak punya duit ya sudah sabar. Iya. Karena itu Nabi ya masyarakat sabab, wahai para pemuda yang perdana ini ya, nikah perdana. Ya masyarakat sabab, wahai para pemuda, kalau siapa dari kalian bisa menikah maka nikahlah. Kalau karena tidak mampu, maka hendaknya kamu berpuasa. Karena dengan berpuasa itu kalian atau kamu itu bisa mengekang, membatasi, mengurangi dorongan nafsu. Nah, kalau perdana saja, orang yang tidak mampu secara fisik ataupun finansial disuruh puasa, bagaimana kedua? Kedua ini kan ekstra ya. Kalau antum dalam hotel itu ada ekstra bed, ini juga ada ekstranya gitu kan. Nah, kalau yang perdana saja bagi yang tidak mampu disuruh puasa, bagaimana kalau yang dia sudah punya 1 dan tidak mampu? Tidak mampu itu mencakup finansial, mental. Kalau tipikal antum ini orang yang mendengar tangisan 1 perempuan saja antum sudah gulung kuming, sudah mau pingsan, gimana kalau dihadapkan pada 2 orang wanita sama-sama menangis? Waduh, bingung dah. Nah, itu antum harus bercermin pada diri sendiri. Jadi jangan termotivasi hanya karena poligami itu sunnah. Ya, bukan bagi semua orang gitu kan. Karena para ulama mengatakan nikah perdana itu ada hukum sunnah, ada hukum wajib. Orang yang sudah dalam kondisi bahaya, terancam kalau dia tidak nikah, berzina, maka nikah itu wajib. Namun itu pun masih harus dilihat, punya kapasitas tidak, punya kemampuan tidak. Kalau ternyata tidak mampu, walaupun dia pengen, dia puasa. Dia punya kemampuan finansial dan yang lainnya, dan dia punya keinginan, maka dia wajib nikah. Tapi ada orang yang haram nikah. Kenapa? Bisa jadi dia secara fisik impoten, nggak ada kemampuan. Nggak ada kemampuan fisik, sehingga akan menelantarkan istrinya. Atau bisa jadi karena dia tidak mampu secara finansial, secara fisik dia juga tidak terancam, belum begitu terdorong untuk menikah, dan dia tidak mampu secara finansial. Maka apa yang terjadi? Kalau dia menikah akan menelantarkan istrinya, dosa dia. Ini terjadi pada nikah perdana. Bagaimana dengan nikah yang kedua? Sehingga paradigma di masyarakat bahwa poligami sunnah-sunnah ini tidak sepatutnya dilontarkan begitu saja. Kita harus dudukkan permasalahan dengan baik. Nah,
Antum harus berpikir, saya ini termasuk yang wajib, sunnah, atau bahkan haram poligami. Karena jadi mikir, Ustaz, apa nafsu doang kali ya? Nah, itu dia. Kalau di sinilah, kalau sekedar nafsu, ya semua orang kalau ilustrasi makan gulai, melihat orang makan sate, kok enak sekali sate. Dia berpikir, punya uang enggak untuk beli sate? Enggak punya uang, ya jangan ngambil, nanti digebukin, dikira mencuri kah? Sama begitu juga. Tidak punya kemampuan finansial, nikah 2. Akhirnya apa? Enggak mampu menafkahi. Tidak punya kemampuan fisik. 1 saja, Senin Kemis. Gimana kalau 2? Hanya Kemis saja nanti bisanya. Senin di hari pertama, di istri pertama, Kemis di istri kedua. Sudah gitu, angkat tangan, sudah tidak mampu. Padahal istri wanita itu juga seperti kita, dia punya nafsu. Sama dengan pria. Kalau ternyata wanita itu nafsunya bukan Senin Kemis, 7 hari itu, ya sepanjang itulah dia pengen. Antum nafsunya Senin Kemis, giliran hari Selasa, antum tidur, nggak bisa apa-apa. Ya, perempuannya kan bahaya. Dia akan berpikir, buat apa aku punya suami seperti ini, tidur saja. Itu dari fisik. Kemudian mental. Nikah itu butuh mentalitas. Jadi tidak sembarang orang boleh menikah 2 ya. Kalau orang tidak bisa, tidak punya leader kepemimpinan, memimpin 2 orang, maka jangan memimpin 2 orang. Karena Allah tegaskan ar-rijalu qawwamun, lelaki itu pemimpin. Lah kalau ternyata memimpin 1 saja, ternyata di balik yang terjadi kita itu ngakunya kepala rumah tangga. Tapi kalau di rumah ternyata istri itu gini saja, minggir kita sudah takut. Cute. Gimana memimpin 2? Yang satu bilang ke kiri, yang satu bilang ke kanan. Apa yang terjadi? Nangis tentu. Aduh, kok gini caranya? Keder ya, Ustaz? Keder ya. Jadi nikah itu harus kita tahu diri. Antum punya tidak kapasitas untuk memimpin 2 orang. Allah Subhanahu wa taala gambarkan wanita itu kalau sudah punya keinginan, inna kaidahunna azim. Akalnya wanita, tipu dayanya wanita itu azim, kata Allah. Tapi ketika Allah menggambarkan tipu daya setan, maka tipu daya setan Allah katakan kaidah syaitani dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Di sini kita harus tahu diri. Saya punya tidak kemampuan untuk bisa mendidik, membimbing, mengatur 2 orang. Kalau 1 orang saja ternyata kita yang diatur, gimana mau ngatur 2? Ini secara psikologis ya, kemampuan mental. Kemudian yang perlu diingat, antum kalau melihat satu bangunan yang indah, jangan hanya melihat indahnya bangunan, tapi lihatlah bagaimana insinyur ini membangun, pengorbanan, berapa dana yang dia miliki untuk kemudian bisa memiliki bangunan sedemikian tinggi, sedemikian indah. Demikian pula, semua orang, laki-laki normal, itu ketika melihat, oh, Masya Allah, ada teman menggandeng 3 orang istri, 4 orang istri, hati itu ternyata, luar biasa ya. Kepengen. Iya. Tapi kan kita harus berpikir, itu kalau saya mikir, saya itu punyanya motor, gimana bonceng 4 orang istri dengan motor kan? Oh ternyata dia pakainya kendaraan, bisa muat gitu. Ya kalau motor masa kita diunjali, istri pertama, yang kedua tunggu dulu, diantar, kan tidak mungkin. Itu kita harus bercermin juga gitu. Jangan hanya melihat ketika ada suatu indah itu pengen, kemudian kita nekat nabrak. Kita harus berpikir, karena ini adalah hak dan tanggung jawab. Antum ketika menikah punya hak, namun ingat antum juga punya tanggung jawab yang harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijal 'alaina darajah." Nah, Ustaz, kalau misalnya Anda pengen ini, Anda diam-diam menikah, Anda tabrak gitu ya, enggak tanpa sepengetahuan istri pertama, itu bagaimana, Ustaz? Memang jadi pakai ilmu tega, minta maaf belakangan. Jadi memang dalam pernikahan tidak ada syarat restu atau izin dari istri pertama. Makanya dari tadi saya katakan kita itu bercermin pada diri kita sendiri. Kalau kita mampu ya silahkan, tidak apa-apa. Istri setuju tidak setuju itu adalah sebuah dinamika. Dan logikanya istri yang cinta pada suami dia tidak akan setuju. Karena manusia siapapun dia itu punya sifat tamak.
Halu, Allah gambarkan manusia itu kalau dapat kebaikan, diam-diam dia. Manua, ingin dimiliki sendiri. Kalau kena musibah, dia jazu, berkeluh kesah kepada semua orang, diobral. Setiap orang yang ketemu dia keluhkan. Bagi derita, ketika ya? dapat enak, dia ingin sendiri, ingin memiliki sendiri. Nah, wanita yang cinta pada suaminya, logikanya dia tidak akan rela suaminya nikah lagi. Dia tidak akan rela berbagi. Hajar, Sarah istrinya Ibrahim alaihissalam, dia tidak rela kalau suaminya itu nikah lagi. Aisyah radhiyallahu anha cemburu bukan kepada sembarang orang, kepada Khadijah, orang yang sudah meninggal. Nabi sekedar mengingat nama Khadijah saja, Aisyah cemburu. Padahal Khadijah ini siapa? Istrinya Nabi yang sudah meninggal dunia. Gimana istri antum? Istri anak mah kagak mau banget. Kok mau gitu loh. Ya, mana mungkin gitu istri antum itu antum nyebut nama orang, "Dek, itu Fatimah cantik itu. Gimana kalau saya nikahin lagi?" Ketika istri tenang aja, nikahin aja. Itu berarti dia sudah tidak punya cinta. Dia sudah tidak punya empati. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, atau bisa jadi antum selama ini menindas dia secara psikologis dengan mengatakan apa? Anti ini seorang yang Islam, belajar ilmu agama, harus menerima agama. Poligami adalah bagian agama. Kalau menolak berarti bisa kufur murtad, orang seperti dijajah secara mental. Padahal Nabi saja ketika Ali bin Abi Thalib ingin poligami, Nabi cemburu. Itu Nabi. Nabi cemburu. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ingin menikah, diisukan ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Nabi cemburu. Fatimatun bat'atun minni, kata Nabi. Fatimah itu adalah bagian dari diriku, kata Nabi. Yu'dhini ma yu'dhiha. Segala sesuatu yang membuat Fatimah itu sakit hati atau terganggu, terusik, itu aku pun ikut terusik. Itu Nabi gitu loh. Sehingga secara logika tidak mungkin ada wanita yang dengan sukarela, kecuali ada rahasia yang ini tidak wajar. Baik itu diintimidasi secara fisik atau diintimidasi secara mental. Ditakut-takuti, kalau tidak menerima berarti menentang sunnah. Menentang sunnah berarti kufur. Nah, ini semua orang kan takut, wanita takut. Akhirnya apa? Ya sudahlah, daripada menjadi orang kafir, silahkan poligami. Ini tidak benar seperti itu. Masalah poligami, kalau memang antum ini punya nyali, ya silahkan poligami. Antum punya kapasitas, kemampuan, punya leader, kemampuan untuk memimpin, silahkan poligami. Tapi jangan menunggu istri itu setuju. Karena secara logika tidak mungkin istri yang cinta kepada suami itu setuju, senang, sukarela gitu, tidak mungkin. Jadi saran antum gimana nih, Ustaz? Ke anak nih yang galau, terus ke teman-teman mungkin bisa mewakilin kali? Ya, kalau gitu antum tuh sering-sering melihat di cermin lah. Ini saya ini tipikal orang yang berani atau tidak, mampu atau tidak. Kalau contoh sederhana ya, banyak orang yang berpoligami itu memang menggunakan ilmu nekat. Dalam artian apa? Tidak peduli istri nangis, dia tidak terpengaruh, biasa saja. Ya, kalau antum ini tipikal orang yang istri baru, antum ikut, jangan nikah sudah. Apalagi kalau anaknya ikut digunakan. Ketika abah nanti keluar, kamu nangis di depan pintu, yang satu kamu gulung-gulung di luar pintu. Antum kalau seperti itu nggak kuat, sudah jangan sudah. Karena akibatnya apa? Antum akan mengorbankan satu dari dua, istri pertama atau istri kedua. Dan ini kasihan, dia punya hati, siapapun dia, istri pertama atau istri kedua. Kalau kemudian antum ambil dia, kemudian antum campakkan, hanya coba-coba saja, seperti apa hancurnya hati wanita itu. Malah antum nyakitin orang, betul. Antum ingat, antum punya anak, punya istri, punya saudara. Sebagai orang tua yang punya anak gadis, ternyata anaknya cuma diambil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian dicampakkan. Kenapa? Saya tidak kuat. Ini kan pasti akan ikut hancur perasaan orang tuanya. Nah, kalau tidak kuat, kenapa coba-coba? Kenapa tidak berpikir dulu? Kalau antum beli sepeda motor saja mikir, nanti taruh di mana bagasinya. Antum beli garasinya ya, punya mobil 2 saja, mikir garasinya di mana, kuat bayarnya tidak. Terus nanti buat apa, saya juga tidak butuh.
itu kendaraan yang cuma ditunggangi saja gitu kan. Bagaimana ini wanita, ada tanggung jawab, ada nafkah, ada hak yang harus ditunaikan. Ini harus berpikir, bercermin lah. Jangan hanya karena teman mampu kemudian kita pasti bisa mampu. Tidak semuanya mampu. Lihat kemampuan ke diri kita betul, sendiri. Lihat kemampuan diri sendiri. Takutnya malah nanti zolim kepada istri Mendolimi. Nabi di satu sisi memberikan motivasi untuk menikah, bahwasanya seperti kata Ibn Abbas, khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaan, sebaik-baiknya umat ini adalah orang yang istrinya paling banyak. Tapi di sisi lain Nabi juga memberikan warning secara berimbang gitu ya. Barang siapa yang punya 2 istri cenderung kepada salah satunya, maka kelak dari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi miring. Di sisi lain Nabi SAW memberikan ancaman yang lebih keras. Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukup sebagai dosa besar kalau orang itu sudah tega menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Anak istri itu wajib dinafkahi. Kalau ternyata secara finansial kita tidak mampu sehingga ada yang terlantar, secara mental kita tidak mampu mendidik, menggandeng, padahal Allah SWT telah mewajibkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalian wajib, wahai orang yang beriman, jagalah, lindungilah, bentengilah dirimu dan keluargamu dari neraka. Nah, kalau kita menikah kemudian kita tidak mampu mendidik, melindungi istri, anak pun tidak terdidik, akhirnya anak terlantarkan, dididik oleh jalan, oleh teman-temannya, anak tidak disekolahkan, anak juga tidak dididik, sehingga anaknya keluyuran ke sana kemari, hanya menjadi tontonan masyarakat. Istrinya banyak, anaknya banyak, tapi tidak dididik, makan saja. Ini kan akhirnya bukan menjadi baik, justru malah menjadi presiden buruk terhadap sunnah Nabi. Ini kan menjadi suatu hal yang perlu diingat gitu ya. Jangan sampai sunnah Nabi ini dibenci oleh masyarakat gara-gara ulah kita. Tapi kalau kita memang betul-betul mampu nikah, mampu mendidik, menafkahi, anak dicukupi, dididik, disekolahkan, berikan qudwah, akhlak anaknya menjadi baik, ya bagus. Nikah itu bukan sekedar nafsu ya, tapi ada pendidikan, tarbiyah. Mampukah kita mentarbiyah kalau masing-masing istri punya 7 anak, mentarbiyah 14 anak. Kalau ternyata yang penting punya anak, urusan sekolah tidak sekolah, dididik tidak dididik, dilepas begitu saja, terlantar di pinggir jalan, ya dosa kita. Kita dosa tidak mendidik anak kita. Ini yang perlu diingat. Jadi pikirkan yang matang-matang gitu. Iya. Galau lagi ya Nasir. Tambah galau ya. Tambah galau. Iya, berarti Bang Antum ini tidak punya kans. Syukuran nasihatnya. Jadi rajin-rajin bercermin. Jangan tergiur ketika ada orang membawa permen lollipop kok manis, warna-warni, ada hijau, ada merah, ada kuning. Iya, itu ada harganya. Kemudian bisa menghabiskan permen lollipop segitu gede enggak? Kalau enggak bisa jangan. Karena nanti kalau sudah dijilat, itu kan lengket kemana-mana. Pakaian kotor, meja kotor, disemuti. Kalau yang disemuti permen lollipop, enggak apa-apa lah, berapalah permen. Tapi kalau yang disemuti istri antum, istri enggak, Masya Allah, kasihan gitu ya. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Ya, barakallah. Masya Allah. Ya, Ustaz. Baru tahu.